Oke men, gua udah selesai mandi men. Oke, sekarang ini kalau tidak salah sekarang jam 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 10.25 men. Kalian bisa lihat sendiri men, jamnya terbalik ya. Oke. Nah, hari ini kita langsung mengeksplorasi lokasi-lokasi mana aja yang pengen aku eksplorasi ya. Terutama tuh di area hutan ini. Dan hutan ini sangat terlarang men. Dimana dulu pada zaman penjajahan Belanda di tahun Belanda masih menjajah Indonesia juga men ya. Walaupun kita itu udah merdeka di tahun 1945. Namun beberapa komunis, beberapa rakyat Belanda yang masih menjajah Indonesia masih berada di wilayah ini men. Dan wilayah ini itu sekitar 1980 tempat ini masih terobservasi oleh Belanda. Oke, di sini ada tanah ya. Ini jalan langsung ke sana. Dan itu jalan keluar kita nanti dari sini. Kita naik dari sini, jalan keluarnya ke sana. Tapi karena aku baru siap mandi di sungai ini, aku pengen jelajah dulu men ya. Aku pengen jelajah, kita langsung ke atas. Mana tahu kita nanti dapat emas batangan ya. Soalnya di daerah sini tuh banyak emas yang tersembunyi men. Di daerah sini tuh banyak emas yang tersembunyi, apalagi di dekat sungai men. Sungai adalah titik paling penting pada saat peperangan atau Bangsa Indonesia yang saat ini dikenal dengan bangsa yang merdeka dengan berbagai macam adat serta kebudayaan di dalamnya tentu saja memiliki sebongkah kenangan di dalamnya. Untuk mendapat kemerdekaannya, seluruh masyarakat Indonesia telah berjuang mati-matian bahkan hingga berkorban demi satu tujuan yang sama, yaitu merdeka. Harapan bangsa Indonesia tidak pernah luntur sedikit pun memperjuangkan haknya yang dirampas oleh penjajah Belanda. Bahkan setelah 350 tahun lamanya dijajah oleh Belanda, bangsa ini belum mendapatkan haknya. Dengan harapan kehidupan yang lebih baik, bangsa ini terus berjuang meski kembali dijajah oleh Jepang. Jepang menduduki Indonesia pertama kali pada tanggal 10 Januari 1942 di Tarakan, Kalimantan Timur. Setelah menduduki wilayah Kalimantan, Jepang semakin berusaha memperluas wilayah jajahannya hingga berhasil menduduki Sulawesi, Maluku, dan Sumatera. Pada bulan Februari tahun 1942 sampai akhirnya Jepang memasuki Pulau Jawa melalui peperangan di perairan Pulau Bawean. Penjajahan Jepang ini tentu saja meninggalkan rasa trauma bagi rakyat Indonesia karena mereka tidak diperlakukan layaknya manusia. Tak sedikit nyawa yang melayang hanya karena untuk memenuhi keinginan dari penjajahan. Pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Gubernur Jenderal Theodore Porten menyerah pada Jepang secara resmi melalui siaran radio Niro dan menarik pasukannya dari Indonesia. Kekalahan sekutu ini menjadikan daerah Yogyakarta menjadi bangsa dari daerah jajahan Jepang. Daerah Yogyakarta yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono III tentu saja sudah menyiapkan strateginya untuk menghadapi penjajahan Jepang. Seluruh rakyat Yogyakarta pada dasarnya memiliki kepercayaan yang besar pada sang pemimpin, sehingga apapun titah atau perintah dari raja, rakyat akan melakukannya. Salah satu strategi atau siasat dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dalam menghadapi penjajahan Jepang yaitu dengan memerintahkan rakyatnya membangun selokan. Hal ini dengan tujuan untuk mencegah Jepang membawa rakyat Yogyakarta untuk Romusa.
Romusa merupakan kerja paksa yang meninggalkan luka mendalam bagi bangsa Indonesia. Tak jarang rakyat merasa kelaparan, namun tetapi dipaksa bekerja, dipukuli, dan disiksa. Proyek pembangunan selokan ini menghubungkan Sungai Progo dan Sungai Opak yang kemudian disebut dengan Selokan Mataram. Selokan Mataram panjangnya mencapai 31,2 km dengan pusat selokan yang ada di Desa Beligo dan Karang Talun. Fungsi utama dari selokan Mataram, saluran irigasi bagi masyarakat sekitar. Aliran selokan Mataram yang sebagian besar bermata pencarian sebagai petani. Sering dengan perkembangan zaman, selokan Mataram tidak hanya digunakan sebagai saluran irigasi. Kini selokan Mataram digunakan untuk hal lain seperti pengairan untuk kolam ikan, pembangkitan tenaga listrik atau PLTA di sebagai Beligo, bahkan digunakan pula sebagai tempat wisata. Manfaat dari selokan ini sangat luar biasa karena air di selokan ini tidak pernah berhenti mengalir meskipun pada saat musim kemarau. Air sebagai sumber dari kehidupan dibuktikan dengan karya besar Sri Sultan Hamengkubuwono III. Selokan Mataram akan terus mengalir untuk puluhan bahkan ratusan tahun ke depannya sebagai sumber kemakmuran, sumber kehidupan. Dampaknya pasti akan terlihat oleh orang-orang tertentu nih. Ya, aku teringat pada zaman kolonial dulu, pada zaman penjajahan. Pada saat itu para pejuang Indonesia itu selalu memulai pertarungan di dekat sungai, men. Masih lanjut. Ternyata ini tuh harusnya masih sampai ke sana, men. Sampai ke sana ya harus cukup jauh, men. Tapi di sini aku belum menemukan ikan atau apapun nih di sini. Di sini nggak ada terlihat. Oh, ada satu. Begitu dia dibilang dia langsung nongol nih. Sekarang dia mana dia sini?
Wah, bagus banget tempat ini men. Aku serasa tinggal di alam liar, di hutan belantara men. Ya walaupun ini tuh agak jauh dari pemukiman warga ya, karena ini tuh seperti aliran sungai yang berada di ibu kota Yogyakarta men. Oke, kita coba turun lagi ke bawah men. Namun aku harus nonaktifkan dulu men. Ini lumayan dalam loh men airnya. Kalau aku masuk kira-kira bisa ya.